Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari beri kemuliaan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Inilah isi hati kami ya Bapa. Biarlah doa-doa kami Bapa penuh kuasa yang daripadamu. Sebab kami layak untuk berdoa. Kami layak untuk menaikkan doa kami ke hadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih. Terima kasih. Kamilah orang-orang benar itu Bapa. Dan kami mau sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Doa dengan iman yang tulus Bapa. Sehingga kami boleh melihat Bapa bagaimana kuasa-Mu Engkau nyatakan Bapa. Bapa terima kasih. Terima kasih doa mengubah segala sesuatu. Itu yang kami yakini Bapa. Sebab kami berdoa kepada Bapa yang luar biasa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tidak pernah lengkang dalam hidup kami. Bapa kami bersyukur. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu. Kembali kami berkumpul. Kami percaya Bapa Engkau telah Tuhan disukakan dengan pujian penyembahan yang telah kami angkat ke hadirat-Mu. Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat menjamah setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan saat pemberitaan firman-Mu. Bapa kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menerima. Sungguh-sungguh Bapa menerima, mencerna dengan benar Bapa apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami Tuhan saat meninggalkan tempat ini, kami beda dengan saat kami datang. Kami tahu Bapa, oh Bapa bahwa Engkau Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa pada pagi siang hari ini. Bapa terima kasih, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua, khususnya hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sesederhana mungkin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari silakan duduk. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Saudara, apa kabarnya? Saya percaya, saya rindu melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita, bukan karena kita sedang dalam liburan ya saudaraku. Kita kembali ada di tempat ini, kembali kita mau saudaraku tidak hanya memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, tapi kembali kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudaraku, sebagaimana yang telah ditampilkan, saudara di dalam pengumuman, judul khotbah saya pada pagi siang hari ini adalah doa orang benar. Saudara, sebagaimana pujian tadi, doa orang benar bila yakin didoakan, ya sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Saudaraku, satu ayat yang kita sudah ayat yang utama, ayat andalan buat kita. Ya, saudara, boleh kita tampilkan, boleh ditampilkan. Nah, saudara, Yakobus 5 ayat 16 bagian B, ya. Ini yang jadi fokus kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sorry, mungkin multimedia bisa dibantu ya. Layarnya kenapa mati di sini? Mungkin supaya enak nggak noleh-noleh ke belakang. Ada yang lepas mungkin ya. Oke, sorry. Ya. Baik, cuman karena kanan Mas. Nah saudara, mari kita beberapa waktu ke depan ini, dalam pemberitaan firman ini kita mau lebih dalam lagi. Ya. Saudaraku seperti pujian itu tadi, yang kita angkat dari awal ya. Saya tadi juga rindu, nanti saya berharap kita bisa menyanyikan lagu itu. Yang nyanyikan lagu itu lagi nyanyi dari awal. Yang saudaraku saat kita berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saudaraku seakan-akan instan sekali ya, betul enggak saudara? Saat kita berdoa, jadi pada saat kita berdoa, kuasa Tuhan itu sudah bekerja. Wow, luar biasa. Siapa yang rindu hal itu terjadi? Saudaraku, ini sesungguhnya yang dikatakan doa orang benar. Bila dengan yakin, sungguh-sungguh besar kuasanya. Saudara, saya coba cuplik beberapa terjemahan yang lain. Ya, di sebelah kanan saudara-saudara bisa baca di layar. Doa yang benar, saya akan bacakan. Doa yang benar, yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Itu dari versi AYT, Alkitab AYT. Yang selanjutnya dari terjemahan lama, saudaraku. Adapun doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh hati itu besar khasiatnya. Wow, keren ya, saudaraku. Yang selanjutnya dari BIS,
Ya, doa orang yang menuruti, tidak ada lagi kata benar, ya, doa orang benar, tapi dikatakan doa orang yang menuruti kemauan Allah. Jadi boleh saya anggap begini ya, boleh kita anggap bahwa orang benar itu orang yang menuruti kemauan Allah, ya, sesuai dengan terjemahan ini, versi Alkitab BIS, mempunyai kuasa yang besar. Dan FHYH, ya, terakhir dalam bahasa Indonesia FHYH, ya, firman Allah yang hidup. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil menakjubkan. Katakan amin. Saudaraku, terakhir saya tampilkan di sini dari King James Version dalam bahasa Inggris. The effectual fervent prayer of righteous man availed much. Kurang lebih terjemahnya sama. Orang yang berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, saudaraku, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan iman yang sungguh-sungguh, saudaraku. Saudaraku, itu sangat mujarab, ya, sangat luar biasa hasilnya. Saudara, kurang lebih King James menuliskan seperti ini. Saudara, mengapa sih kalau kita boleh timbul pertanyaan, kenapa sih nggak cukup ya, cuma dengan kata-kata doa orang benar. Doa orang benar, kita ini orang benar misalnya. Apa enggak sudah cukup sih? Kenapa harus dikatakan dengan yakin ya dalam terjemahan itu? Dengan yakin. Dengan sungguh-sungguh tadi terjemahnya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, saudaraku. Kenapa Tuhan perlu tekankan hal ini? Lewat Rasul Yakobus. Lewat Yakobus menuliskan hal seperti ini. Kenapa kita harus begini? Saudaraku, kalau kita membaca sebuah firman Tuhan, saudara, renungkan baik-baik. Ya, kita selalu bertanya, kenapa Tuhan suka anak kecil? Saudara? Kadang-kadang anak kecil itu banyak bertanya. Anak kecil selalu bertanya, apa ini? Enggak ngerti, apa? Saudara, kita harus lakukan seperti itu. Saudara, hari-hari ini, saudara, kita harus punya, doa yang lebih lagi. Doa yang lebih lagi. Katakan dengan bersama-sama dengan saya, doa yang lebih lagi. Saudaraku, apa maksudnya lebih lagi? Kita mau ambil pijakan ini, bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Efektif luar biasa. Kalau dalam bahasa yang gaul di luar sana, powerful pray katanya, powerful. Wah, itu kata-kata yang luar biasa. Ya, susah diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu powerful gitu ya. Wah, hebat, luar biasa. Seperti itu, saudara. Itu yang jadi kerinduan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, tidak sedikit orang yang mengeluh. Pak, saya sudah berdoa berbulan-bulan, Pak. Kenapa Tuhan enggak jawab? Seakan-akan Tuhan itu jauh. Ya, saudaraku, sampai banyak, saudara. Saya ada beberapa literatur, saya baca buku yang seperti itu. Di saat Tuhan tidak menjawab. Ada lagi yang judulnya di saat doa, ya, doa-doa kita ini seakan-akan Tuhan itu jauh, tidak pernah ada jawaban yang instan, jawaban yang kita kehendaki. Nah, saudaraku, pagi siang hari ini kita mau belajar. Amin. Saudara, rindu untuk kita belajar lebih lagi. Saudara, sebetulnya saya sendiri agak wow. Saudara, waktu Tuhan taruh betul-betul ini dalam hati saya untuk disampaikan. Jujur saya katakan, wow, tidak mudah untuk menelaah ini. Saudara, tentu kita tahu semua bahwa firman itu ada pedang bermata dua. Yang nomor satu kena kita dulu. Ya, sebagai pengkhotbah, sebagai kita yang menyampaikan isi hati Tuhan, kita dulu yang betul-betul dikoreksi. Itulah bahasa. Saya terkoreksi sungguh-sungguh, saudaraku. Tetapi bukan tidak ada benang merahnya. Kenapa Tuhan dorong saya untuk bicara ini? Walaupun maaf saudaraku, saya sempat tergoda untuk bicara yang lain. Karena firman ini sebetulnya saya akan bawakan bulan lalu. Cuman kebetulan di detik-detik terakhir saya berterima kasih Pak Stephen, Pak Purba ini selalu siap. Saya tahu-tahu mendadak tengah malamnya itu menggigil sekali saya. Saya mau paksakan untuk tetap khotbah, tapi saya khawatir nggak sempurna. Apalagi bawa materi yang tidak mudah. Materi yang cukup berat. Jadi akhirnya saya dengan berat hati, untung sore istri saya dorong saya, cepat katakan sama Pak Stephen supaya Pak Stephen bisa langsung gantikan. Jadi Pak Stephen langsung gantikan, saudaraku. Nah saudara, selang waktu saya sempat tergoda. Sampai kemarin pun saya juga ngomong, wow ini tidak mudah. Tapi saudaraku, Tuhan ingatkan saya. Izinkan saya sedikit bersaksi saudaraku. Ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah mendengar kesaksian ini. Apalagi yang tadi pagi hari, saya juga sampaikan. Saudara, boleh dikatakan setahun belakangan ini saya alami tekanan, banyak tekanan saudaraku. Banyak tekanan, yang pertama baik dalam sisi pekerjaan, ya saudara, ya banyaklah
Jadi bekerja, memang mungkin itu saya rasakan, saya udah 30 tahun bekerja. Saya kemarin baru dapat piagam, saya 30 tahun bekerja di perusahaan ini. Saudara, saya baru dapat hadiah piagam, kehormatan bahwa saya udah 30 tahun bekerja. Saudara, semuanya seakan-akan baik aja, nyaman. Tapi satu tahun belakangan ini, waduh tekanannya begitu hebat. Wah, ada para pemimpin yang baru dan lain sebagainya, gayanya udah beda dan lain sebagainya. Wah, saudara nggak mudah. Dan akhirnya ditutup dengan beberapa hal, ya ada 1-2 hal, yaitu mama saya terjatuh. Kebetulan saya lagi tugas di luar, mama saya terjatuh 13 Desember kalau nggak salah, tahun lalu. Ya, mama saya terjatuh dan sempat patah tulang ya saudaraku. Saya pikir nggak ada masalah apa-apa, ternyata patah tulang. Waduh, dan prosesnya luar biasa. Ya, sedikit kemarin tadi juga saya sudah saksikan prosesnya luar biasa. Karena ya kita coba cari dengan kekuatan kita sendiri. Wah, kita datengin deh. Mungkin ada 5-6 dokter lah. Ya kita datengin satu persatu, dokter ahli tulang. Wah, macam-macam semua. Ada yang mau dipasang pen, tapi pennya di luar karena katanya udah rapuh. Jadi mungkin saya bayangin mama saya kayak robot gitu, ada besi-besinya keluar begini. Saya pikir buat apa dioperasi kan begitu, kalau begitu caranya. Tetap kan nggak bisa jalan, tujuannya supaya beliau bisa masih beraktivitas di usia yang sudah nggak muda lagi, 84 tahun. Nah saudaraku, wah kita cari, ada dokter yang berkata jangan operasi, bahaya. Wah ini berdarah-darah dan lain sebagainya. Jadi udah, saudaraku ujung-ujungnya cuma satu. Kembali, kita cuma berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan saudaraku lewat peristiwa demi peristiwa ini, saya boleh katakan ya pergumulan demi pergumulan ini yang terjadi. Saudaraku, saya sampai satu titik tertentu, saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekatnya dengan saya. Begitu dekatnya, ini yang mendorong saudaraku, ini yang mendorong saya untuk sampaikan ini. Sekali lagi kembali, tolong ditampilkan kembali tadi, saudara lihat di sini, dikatakan bahwa kembali bahwa tentang firman ini, saudaraku ada kata-kata yang sangat jelas. Doa orang benar, nomor 1 berbicara fokus kita adalah orang benar. Yang kedua yakin, iman berbicara di sini. Ya, iman berbicara di sini, yakin sungguh-sungguh didoakan, itu besar kuasanya. Jadi ada 2 saudaraku, ada 2 bagian. 1 tentang orang benar, tentang yang kedua bagaimana cara kita, sikap kita berdoa. Ini sangat penting, ini yang tadi saya katakan. Semoga saya bisa jelaskan ini. Ya, saudara kita bisa tangkap ya dalam nama Yesus. Nangkep dengan benar-benar sehingga saudara keluar dari tempat ini, saudara berubah pola doa saudara. Ya, saudaraku, kembali. Nanti kita akan belajar. Yuk, next. Tolong ditampilkan. Nah, saudaraku, firman ini Yakobus 5 ayat 16 ini. Firman ini yang saya tadi cuplik di ayat 16 bagian B khususnya, itu ada di dalam sebuah perikop. Ada di dalam sebuah perikop. Ya, kalau di kitab Alkitab kita perikopnya itu berkata tentang sumpah dan doa untuk orang sakit. Dimulai dari ayat 12, saudaraku, sampai ayat yang ke-20. Ya, saudaraku, nah di sini dikatakan bahwa ya sumpah itu berbicara yang berbeda. Tetapi di Alkitab yang lain versi, ada yang dikatakan dengan menggunakan perikop yang berbeda. Kuasa iman dalam doa. Saudara sekali lagi ditekankan tentang iman. Doa orang benar yang diimani gitulah, yang disampaikan dengan iman yang sungguh-sungguh saudara, itu besar kuasanya. Saudaraku kelihatannya sederhana, kelihatannya simple. Ya, saudaraku kelihatannya simple, tapi perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan dari perikop yang ini ya. Jadi sumpahnya saya ini ayat 12, saya mulai ayat 13, saya bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada seorang di antara kamu, ayat 13, yang menderita, saya beli highlight di sini. Baiklah ia berdoa, atau yang bergumul, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bermazmur bahasa aslinya. Saudaraku, bukankah hal ini yang Tuhan izinkan terjadi senantiasa dalam hidup kita? Saudaraku, ada waktunya kita ini menghadapi pergumulan. Betul saudaraku, kita menghadapi, maaf dengan bahasa yang lebih tekan, penderitaan di sini. Kita menderita saudaraku, ada tekanan yang begitu luar biasa. Saudaraku pilihan saudara hanya 2. So simpel kan, saudara mau cari sesuatu di luar. Saudaraku, ataukah saudara mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di sini akan membuktikan bahwa siapa jati diri saudara. Saudara lebih percaya kepada siapa, disinilah peran orang benar. Ya, dikatakan orang benar. Siapa? Nanti saya akan jelaskan. Kita akan lihat.
Nah, ada waktunya kita bergembira. Ada waktunya, wah segala sesuatunya lancar, segala sesuatunya baik. Saudaraku, wah kita bersyukur sama Tuhan. Tetap bersyukur, ini orang benar. Ya, kita bermasuk pada Dia. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, saudaraku, kita udah sering dengar ini. Ya, saudaraku, sekarang bicara tentang orang sakit. Orang menderita, orang bergembira, ya bernyanyi, berdoa. Saudaraku, di sini orang sakit minta doa kepada jemaat. Nah, ayat 15. Perhatikan di sini ditekankan kembali. Dan doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman, bukan dari yang lain, saudaraku. Bukan karena kebiasaan. Hati-hati, selalu kita berbicara bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Oh, setuju, amin. Ya, doa itu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita anak-anaknya, kita berkomunikasi dengan Bapa kita lewat doa. Oh betul, setuju. Tetapi hati-hati saudaraku. Seringkali doa ini jadi rutinitas. Dan kita akan belajar nanti lebih dalam. Dan doa selalu senternya, fokusnya itu ke kita. Ke kita pribadi. Saudaraku, ini yang berbahaya. Saudara, berapa banyak orang yang dilencengkan seperti ini. Jadi akhirnya ada apa? Saudara, maaf, nanti kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan lebih dalam. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya cuplik sedikit. Matius 7 ayat 7, satu ayat yang terkenal. Mintalah, ya toh, carilah, ketoklah. Saudaraku, wah udah 3 ini. Minta, cari, ya, ketok. Kau pasti akan mendapatkan. Maaf, hati-hati. Ya, dengan pemahaman firman ini. Seringkali orang cuma berbicara, oh iya pasti aku dapat. Enggak ada yang salah, itu iman, percaya sama kita. Tapi kalau kita enggak dapat bagaimana? Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena masalah ini. Pemahaman yang sangat-sangat dangkal. Oh minta, cari, janji Tuhan. Saudaraku saya setuju, firman itu juga andalan buat saya. Seperti firman ini juga. Tadi pagi saya sampaikan firman ini, maaf saudaraku, coba ya telaah diri kita. Saya kejebak juga di situ. Firman ini sering saya pakai. Tadi Yakobus 5:16, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh yakin pasti besar kuasanya. Kapan kita berkata-kata seperti itu? Kebanyakan pada saat jawaban doa itu enggak datang-datang, betul enggak? Terus kita yakinkan diri kita. Seakan-akan kita beriman. Tapi padahal sesungguhnya hati kita kecewa, betul enggak? Mana jawaban Tuhan? Sebetulnya saya enggak langsung kita menohok Tuhan. Mungkin gitu ya bahasanya. Kita rasanya menyalahkan Tuhan. Tuhan ini janjimu. Mintalah, carilah, ketoklah, engkau pasti akan beri. Saudaraku, betul. Tapi perhatikan sungguh-sungguh apa motivasi kita pada saat kita begini. Kalau selalu semua fokusnya kepada diri kita sendiri, saudaraku bukan itu salah. Saudara, ini buktinya. Nanti saya akan jelaskan. Ini buktinya. Kembali tolong tampilkan. Ya saudara, firman ini kita harus pahami. Jangan cuma diambil sepotong, orang benar, benar yakin. Nah saudaraku, doa yang lahir dari iman, ayat 16, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudaraku perhatikan, doa lahir doa. Doanya buat siapa? Makanya kenapa perikopnya berbunyi, doa untuk orang sakit. Saudaraku, loh Pak, kok doanya untuk orang sakit? Perhatikan, tapi tidak sebetulnya itu benar. Makanya ada tadi yang saya tunjukkan yang lain, kuasa iman dalam doa. Nah saudaraku, fokusnya seperti ini, bukan berarti saya mau menyalahkan LAI, tidak. Saudaraku, ini sebagai pengembangan, ya kita pahami hal-hal yang lain. Kenapa kita selalu bandingkan, gak ada yang salah dengan Alkitab bahasa Inggris dan lain sebagainya. Supaya kita memperkaya kasana kita. Ya saudaraku, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, supaya kamu sembuh. Baru di sini katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku kita harus tahu historisnya. Dan ayat selanjutnya, saya coba 17-18 saja. Diberikan sebuah teladan, sosok teladannya yang jadi acuan. Siapa di sini? Elia. Elia adalah manusia biasa,
sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita. Dan ia, perhatikan di sini, ditegaskan lagi, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Saudaraku, sungguh-sungguh berdoa, artinya dia doa biasa-biasa saja atau doa yang rutinitas, tidak saudaraku. Dia dengan iman, saya percaya itu. Dia iman, dia sungguh-sungguh dia berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, kita mau yuk sama-sama yuk kita coba ya, boleh ya Pak Purba, kita bersama-sama kita berdoa di sini. Kita kan sama seperti Elia, manusia biasa. Kita sekali-kali berdoa yuk, berdoa tuh Tangerang Selatan, BSD. Ya, ini just aja ya, intermezzo saja. Wah, Tangerang BSD enggak hujan atau dibalik hujan terus selama 1 bulan. Kira-kira terjadi enggak? Ya kita bukan mau challenge Tuhan. Tapi ini yang terjadi saudara. Apakah Elia sempurna? Halo, saudara, begitu banyak cerita tentang Elia, cukup banyak mengalir dari mimbar ini. Pak Stephen pernah sampaikan, Pak Purba pernah sampaikan tentang Elia. Saudaraku, Elia begitu dahsyat melawan nabi-nabi Baal. Wah, dia luar biasa. Tapi enggak lama kemudian, ya gara-gara satu ratu namanya Isabel, ya kan? Isabel, gitu ya. Isabel, wah jadinya apa saudaraku? Wah dia ketakutan. Bahkan sampai dia berkata apa? Saudaraku, aku mati aja, aku mati aja. Hah? Orang yang sedemikian hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Satu titik tertentu karena dia bilang lebih baik aku mati. Saudaraku, Elia enggak sempurna. Itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa dijadikan teladan? Tetapi disinilah kita mengetahui, sama seperti tadi di ayat awalnya, ayat 13 di sini. Bahwa silih berganti masalah itu datang. Masalah datang, selesaikan, kita bahagia, happy, masalah datang lagi. Bukankah seperti itu kejadian kita? Apakah kita bisa sebagai orang percaya, terus kita berjawab bahwa langit akan senantiasa biru? Tuhan enggak pernah janji seperti itu. Enggak ada hujan. Saudaraku yang terkasih, tidak. Hal itu tidak akan. Ya, saudaraku, kita harus mulai benar-benar mengerti. Di sini Elia jadi contoh. Yuk next, silakan selanjutnya. Mari, saya akan berikan gambaran sedikit supaya lebih jelas. Saudara, dari ayat tadi itu kita baca ada 3 jenis doa. Ya, ada 3 jenis doa. Kita harus pahami hal ini. Saudara, ayat yang ke-13 tadi dikatakan, saat kita menderita, kita berdoa. Saat kita diberkati, kita dalam keadaan sukacita, kita bernyanyi atau bermazmur bahasa aslinya. Saudaraku, ini berbicara tentang doa pribadi. Doa kita secara pribadi. Oh Pak, doa pribadi itu kan berarti fokusnya pada diri kita. Apakah itu salah? Oh enggak, firman Tuhan berkata ini. Tapi nanti kita akan jelas, saya akan bawa lebih dalam lagi. Ya, Tuhan akan bawa lebih dalam pengertian ini. Saudaraku, jangan terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Saudaraku, kita harus imbangi dengan hal yang lain. Perhatikan yang kedua. Ya, jenis doa yang kedua, ayat 14 saudaraku. Dikatakan apa tadi? Bila ada seseorang yang sakit, ada jemaat yang sakit, datang kepada para penatua, pada para hamba Tuhan. Minta apa? Didoakan, diurapi minyak. Saudaraku, saya percaya gereja ini pun juga lakukan itu. Gereja kita bersama, rumah kita bersama ini lakukan itu. Banyak doa-doa yang mengalir, saudara. Orang yang butuh doa didatengin saudaraku, kita datengin. Kita berdoa yang sakit, ya kayak percaya kita disembuhkan, diolesin minyak. Itu memohon doa pada para hamba Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, nah ayat yang ke-16 tadi di bagian A. Di mana saudaraku diminta apa? Kita saling apa? Saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan saling apa? Mendoakan. Itu berbicara apa saudara? Inilah doa korporat, doa bersama-sama. Jadi saudaraku, dari firman ini ada 3 hal tentang doa. Pribadi, doa memohon pada hamba Tuhan, dan juga apa? Doa korporat, doa bersama-sama. Saudaraku, enggak ada yang salah dengan doa. Semuanya ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku, saya percayakan hal itu. Nah sekarang saya akan fokus kepada satu hal, tadi yang saya katakan. Kenapa sih enggak cukup dengan orang benar saja? Kenapa harus mesti diyakinkan? Diyakini, diimani, harus dengan iman, saudaraku. Nah kita telaah dulu, kita teliti dulu, apa itu orang benar. Saya coba lihat beberapa terjemahan atau beberapa ensiklopedia atau dictionary. Ya, saudaraku, orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Halo, saya percaya kalau saya tanya saudara dan saya orang benar,
Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Kristus, kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Atau orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu siapa kebenaran itu. Kalau di luar mungkin beda pengertiannya. Tapi kalau kita di gereja, kita orang-orang percaya, kita tahu siapa kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kebenaran itu bicara Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih. Nah, hal yang lain, saudara mengacu pada contohnya. Di Alkitab ada banyak orang disebut orang benar, tapi dua yang paling menonjol. Satu, Nuh, saudaraku, Nuh, dan yang kedua Ayub. Saudaraku, disebut orang-orang benar. Nah, kita lihat ciri-ciri Nuh dan Ayub ini. Saudara, kita tahu bahwa orang benar adalah, saudaraku, orang yang saleh. Jujur, takut akan Tuhan, tidak bercela. Saudaraku, hidup tidak bercela. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Amin. Ini gambaran orang benar. Check and recheck, saudaraku. Awalnya saya pun juga gak berani berkata, Tuhan aku ini orang benar. Tapi setelah mengerti, oh aku udah percaya sama Kristus, aku orang benar. Nah saudaraku, kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kita berjuang untuk jadi orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah, serta menjauhi kejahatan. Ada amin? Amin. Kita mau lakukan itu saudaraku. Kita mau lakukan itu. Kita berjuang saudaraku. Bersyukur kalau ada di antara kita yang sudah sungguh-sungguh seperti Ayub dan Nuh. Bahwa hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup orang benar. Nah saudaraku, tetap tampilkan. Tetap tampilkan kembali. Tolong tampilkan kembali. Nah saudara, saya tambahkan di sini di Roma 1 ayat 17. Ya saudaraku, orang benar itu hidup oleh iman. Ya, tertulis juga di Galatia 3 ayat 11, di Ibrani 10 ayat 36, bahwa hidup kita orang benar itu ada, ya saudaraku, hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4 juga menuliskan hal itu, saudaraku. Hidup oleh karena percayanya. Percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita hidup oleh itu. Itu orang benar. Nah saudara dan saya adalah bilangan orang benar. Amin. Setuju ya saudaraku? Tentu kita enggak sempurna. Contohnya tadi Elia enggak sempurna. Saudaraku, kita enggak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Kita enggak sempurna, tapi kita berjuang untuk menuju ke sana. Nah saudaraku, lihat ini gambaran tentang orang benar. Saudara boleh tepuk dada saudara, aku orang benar. Ayo jangan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Aku orang benar. Setuju enggak saudaraku? Iya. Setuju enggak saudaraku? Ya karena ini gambarannya. Bahwa kita udah percaya sama Tuhan. Jadi kita orang benar. Satu step kita udah lakukan. Dikatakan tadi doa orang benar. Ya, nah sekarang kita lihat sungguh-sungguh dan imannya. Saya ajak saudara lihat. Untuk bicara tentang iman, saya punya, Tuhan taruh gambaran yang sangat jelas tentang perwira di Kapernaum. Yuk next. Nah saudara, kita baca firman ini terlebih dahulu. Ya, firman ini. Bagaimana iman perwira di Kapernaum ini membuat Yesus sendiri terheran. Enggak banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu terheran. Kadang-kadang saya bertanya juga sama Tuhan, kok bisa ya Yesus terheran? Bukankah dia Alfa dan Omega? Dia tahu yang awal dan akhir, harusnya dia tahu semuanya. Bagaimana dia bisa terkejut terheran? Nah saudaraku, wah ini panjang nanti ceritanya. Ya saudara, Yesus saat itu 100% manusia, 100% Tuhan, betul ya? 100% Tuhan. Dia di dalam kemanusiaannya dia terheran. Ya. Dia terheran saudara, saya dapat pemahaman itu, semoga saya tidak salah. Nah saudara perhatikan, saya bacakan ayat Lukas 7 ayat 9 ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, nanti ya kita jelas, perkataan apa itu? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ya, dianya siapa juga nanti akan dia. Dan sambil berpaling, saudaraku, ini loh bukti bahwa Yesus itu heran. Yesus itu takjub, mungkin bahasa lainnya begitu.
Dia takjub, sampai dia noleh kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan dia berkata, dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow, dahsyat enggak saudara? Iman sebesar ini, bayangkan kalau saudara dikatakan Yesus begitu, Pak Ganda, wah Pak Nolvin, imanmu luar biasa, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di Tangerang Selatan. Wah keren, betul enggak? Keren, amin. Nah saudaraku lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus sampai terpukau? Kenapa Yesus sampai memuji? Nah kita harus interpretasikan ini dalam doa kita. Bukan hanya cuma sekedar iman. Bukan karena sekedar kita baik hati. Bukan karena sekedar kita, lihat detailnya. Yuk boleh ditampilkan Lukas, tolong di situ enggak ada, Lukas 7, ayat yang pertama. Ya, yuk saya baca dengan cepat ya, saudara perhatikan baik-baik. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Next, yuk dengan cepat. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Mungkin saya geser sedikit, bukan seorang hamba, seorang budak. Ya, yang sangat dihargainya. Budak itu atau hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara, itu mengirimkan tentunya gubernur jenderal. Gubernur jenderal itu yang berkuasa penuh. Dan dia dibantu oleh perwira. Salah satunya perwira tinggi ini. Cuman satu level aja di bawah itu. Saudara, bagaimana dia bisa begitu menghargai budaknya? Saudara, dia orang Romawi. Dalam gambaran orang-orang Israel, mereka orang kafir. Setuju enggak? Orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana dia bisa menghargai itu? Jadi kalau saya boleh bertanya pada saudara, kalau budaknya ini sampai mati, dia mau dapat 1000 lagi budaknya bisa enggak? Sangat bisa saudaraku. Sangat bisa. Tapi perhatikan baik-baik. Makanya banyak judul yang berkata tentang khotbah ini, oh perwira yang baik hati. Oh ya benar, dia baik hati. Bayangin, oh nature-nya dia baik hati nih. Naturalnya, alaminya dia orang yang baik. Oh betul, saya setuju. Saudara enggak ada yang salah dengan pernyataan itu. Oh tapi perhatikan baik-baik. Yuk ayat selanjutnya, tolong. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Tetapi ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Perhatikan baik-baik, mendengar tentang Yesus. Saat itu Yesus ada di Kapernaum. Ya, Yesus baru datang dari luar, dia datang ke Kapernaum. Yesus ada di Kapernaum. Dia mendengar tentang Yesus. Kembali yang jadi pertanyaan, apakah dia pertama kali mendengar Yesus? Mari kita belajar lebih dalam. Begitu dia mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus. Untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya, menyembuhkan budaknya. Pegang ya pertanyaan ini. Apakah dia pertama kali mendengar? Terus ayat yang keempat, silakan next. Ayat yang keempat. Tua-tua itu mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat, perhatikan, dengan sangat tua-tua itu mereka meminta pertolongannya, bukan sekedar Yesus tolong, tidak. Dengan sangat begging, ya, dia istilahnya mengemis, meminta dengan sungguh-sungguh untuk Yesus datang. Tua-tua Yahudi ini. Kata mereka, ia layak engkau tolong. Bagaimana seorang kafir? Dia begitu, saudaraku, begitu berharga bagi tua-tua Yahudi. Ternyata, perhatikan ayat selanjutnya, ayo. Tolong dengan cepat, jangan diganti dulu. Ya, dikatakan apa? Ayat kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita. Mengasihi bangsa Israel. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Kembali pertanyaan tadi, apakah baru pertama kali dia mendengar Yesus datang ke Kapernaum? Mungkin baru pertama kali datang ke Kapernaum, dia mendengar itu. Tapi kalau mendengar tentang sepak terjang Yesus, mungkin gitu ya bahasanya ya. Saudaraku bukan pertama kali. Amin. Buktinya apa? Itu tadi. Dia mengasihi bangsa kita. Ini keluar dari mulut tua-tua Yahudi. Dan dia, saudaraku, yang membiayai pembangunan rumah ibadah. Dia bukan pertama kali dia mengenal Yesus. Bukan pertama kali dia mendengar Yesus.
Dia sudah lama, dia ikuti perjalanan Yesus. Saya percaya itu. Yuk next, selanjutnya. Ya, ayat yang ke ini. Lihat, nah perhatikan di sini. Saudara, lihat di tampilan ini. Baru, nanti ingat ya, tadi yang dikatakan di ayat 9, setelah mendengar perkataan itu Yesus terheran. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, tua-tua Yahudi itu. Lalu ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Saudaraku, Yesus sudah dekat ke rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus. Nah kali ini yang diutus sahabat-sahabatnya. Ya kita asumsikan itu orang-orang Romawi. Orang-orang yang gak percaya, orang-orang kafir juga. Saudaraku, gitu ya. Nah saudara, dia datang. Ya, untuk datang. Untuk mengatakan kepada Yesus. Apa katanya? Tuhan, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudaraku, ada beberapa terjemahan yang lain itu tidak menyebut Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris the master. Saudaraku, the master bukan ini. Disebutkan Tuhan, the master yang lebih tinggi lagi, the master. Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Inggris. Dia bilang dia sampai menyebut seperti itu. Sahabat-sahabatnya ini. Orang kafir juga, saudaraku. Dia berkata bahwa aku tidak layak. Tuhan jangan bersusah-susah. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Terus ayat yang ke-7 berbunyi gini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Sahabat-sahabatnya pun sampai berkata aku ini enggak layak juga datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku, hamba perwira itu, budak perwira itu yang hampir mati, sakit keras, itu akan sembuh. Saudaraku, jelas ini berbicara tentang iman. Mereka percaya dengan sepatah kata aja Yesus sembuh, akan menyembuhkan budak yang sakit. Tetapi perhatikan di sini, ada hal yang luar biasa saudaraku, di luar iman dia. Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-8 ini kuncinya. Sebab aku sendiri, ya, akunya ini kan perwira, walaupun disampaikan oleh para teman-temannya. Aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, lewat perkataan ini baru ayat 9 itu muncul. Yesus terheran-heran dengan perkataan itu. Saudara, apa maksudnya hal ini? Nah, di sini kuncinya saudaraku. Kunci, ini yang kita harus terapkan dalam doa kita. Bukan hanya cuma berbicara tentang iman saudaraku. Tentu banyak hal, iman ini penting utama. Tetapi iman yang bagaimana saudaraku? Nah, di sini jelas sekali. Saudara, perwira ini menggunakan asas keprajuritan atau militer, saudaraku, militer. Saudara, kalau saudara tahu militer, apapun juga saudaraku. Saudara nggak bisa bilang pada saat komandan saudara berkata bahwa, Andre pergi lakukan ini. Oh nggak bisa, saya lagi sibuk, saya masih ada acara yang lain. Atau mungkin saudara lebih keren lagi, mungkin ada keluarga saya yang meninggal, ada orang tua saya yang meninggal. Bisa kita berkata, tidak. Saudaraku tidak. Tentu kita tidak bisa. Yang ada dalam keprajuritan cuma berkata, siap laksanakan, siap lakukan. Siap, semuanya siap kerjakan. Saudaraku enggak ada, itu kemiliteran. Itu militer, itu disiplin keprajuritan, saudaraku. Nah saudaraku, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa bagaimana perwira itu yang dikatakan orang kafir, orang Roma, saudaraku. Yang dia bisa sedemikian rupa menghormati Tuhan. Saudara tadi lihat gambar ini, saya coba cari, tolong tampilkan kembali. Saudara lihat, next, ayat selanjutnya aja, tampilkan. Nah saudara perhatikan di sini, perhatikan. Yesus terheran dan memuji iman perwira Romawi tersebut. Saudara lihat, siapa dia? Sampai dia sujud di hadapan Tuhan. Saudaraku, disinilah penghormatan yang luar biasa. Penghormatan yang luar biasa. Saudara, makanya kenapa dia berkata begini. Aku ini orang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau aku berkata pergi, pergi. Kalau aku datang, datang. Kerjakan, kerjakan. Tidak ada yang lain saudaraku.
Saudaraku, inilah bentuk penghormatan yang luar biasa. Saudara, maaf, pada saat saya dicelikkan hal ini, saya pun juga tertemplak, saudara. Saya pun juga diingatkan, benarkah dalam doa kita tetap menganggap dia, kita tetap menghormati dia sedemikian rupa? Halo, saudara yang bisa menjawab dalam hati saudara. Apakah saudara cuma doa itu sekedar rutinitas saja? Doa, nafas hidup orang percaya. Saudaraku, oh iya, maaf terlebih lagi pada saat gereja. Oh ada acara doa misalnya. Ya udahlah pokoknya datang. Yang penting setor muka. Saudara nggak ada gunanya. Betul nggak? Saudara, bagaimana sikap saudara? Sikap hati saudara menghormati Tuhan sedemikian luar biasa. Saudara, ini yang dilakukan oleh perwira. Makanya ini yang membuat Yesus takjub, membuat Yesus terheran. Sampai dia perlu menyampaikan itu kepada orang yang mengikuti dia. Aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman yang sebesar ini. Walaupun di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah orang percaya. Ini orang kafir saudaraku, orang Romawi. Saudara, mari. Satu perkara yang kita nggak boleh lupa. Saudara, pada saat saudara datang berdoa kepada Tuhan, siapa Tuhan bagi saudara? Siapa Tuhan bagi saudara? Apakah saudara, maaf, saya larikan ke tadi, Matius 7, salah satu firman andalan kita. Nanti saya akan jelaskan. Firman andalan orang-orang percaya. Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Wah, saudara akan marah sama Tuhan kalau saudara nggak jawab. Tuhan nggak jawab ya doa saudara. Wah, padahal saudaraku yang terkasih, maaf, saudara mau jadikan Tuhan apa? Saudara mau jadikan Tuhan, oh iya maaf. Saudara, orang yang terima perintah, minta, cari, ayo. Apalagi kalau itu fokusnya buat diri saudara. Buat diri saudara, maaf saudaraku, maaf. Saya harus katakan apa adanya, ini pun juga menemplak saya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti penghormatan kepada Tuhan itu utama. Penting saudaraku. Iman yang dibekali, iman yang disertai dengan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tentunya saudaraku itu berhubungan. Kalau kita sungguh-sungguh punya iman yang luar biasa, iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Saya percaya pasti akan dibarengi dengan penghormatan atau takut akan Tuhan. Setuju enggak saudara? Wah, dari mimbar ini Pak Purba, Pak Stephen, bergantian gembala-gembala kita ini membagikan bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita jadi orang benar, artinya hidup takut akan Dia. Hormat sama Dia. Amin saudaraku. Satu perkara, yuk kita maju lagi lebih dalam. Next, tolong. Nah saudaraku, hal yang kedua, nah di sini yang kita cari. Saudara, di firman ini akan lebih jelas berbicara tentang apa saudaraku tadi, mintalah, carilah, ketoklah. Saudara, ya di Lukas 11. Saudara, Lukas 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 itu berbunyi tentang hal berdoa. Nah saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya sekedar latar belakang aja, itu murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Guru, ajari kami untuk berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Dan di situ Yesus berkata doa Bapa kami. Doa Bapa kami selesai, belum sampai amin saudaraku. Yesus memberikan perumpamaan ini. Perhatikan baik-baik, saya minta saudara ngerti. Nah saudara perhatikan, di sini kita lihat, jangan dicampur adukkan dulu ya, nanti saya jelaskan. Perhatikan ayat 5, saya baca dengan cepat. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam ya saudaraku waktunya tepat, pergi ke rumah seorang sahabatnya ya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Kenapa aku perlu pinjam 3 roti? Nah dikatakan sebab ada seorang sahabatku, jadi sahabat yang lain, sahabat dari sahabatnya ya, yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa. Perhatikan ya, saya kasih highlight di sini, tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.
Ayat 7, masakan ia yang di dalam rumah itu ya akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup karena tengah malam ini. Ya, wajar kan kalau begitu? Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Ya, saudaraku perhatikan, masakan akan seperti itu. Jadi kayak ya pertanyaan yang terbalik ya. Jadi masakan akan seperti itu. Jadi enggak mungkin seperti itu, tetap dia akan tolong. Perhatikan ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepada orang itu, adalah karena memberikan kepadanya, karena orang itu, perhatikan, saya harusnya highlight, adalah sahabatnya. Ya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Saudara lihat ke depan, perhatikan baik-baik. Saudaraku, jadi sudah jelas ya, ada seorang, sebut aja seorang hamba Tuhan ini, ya punya roti lah, atau punya pabrik roti. Saudaraku punya pabrik roti, dia didatengin sahabatnya, tengah malam, diketok begitu, aku mau pinjam 3 roti. 3 roti, pinjam, bukan minta. Perhatikan baik-baik nanti saudara. Kita mengerti pinjam 3 roti. Karena ada seorang temanku yang lain akan datang berkunjung kepadaku. Dan aku enggak punya apa-apa. Saudaraku, masakan dia enggak mau bukakan pintu. Tapi dikatakan namun karena tidak tahu malu, terus diketok. Terus diketok. Woi bangun. Mungkin begitu, woi bangun, pinjamin saya. Pinjamin saya. Pinjamin saya. Saudaraku kira-kira sahabatnya bisa marah enggak? Orang yang diketok tuh bisa marah enggak? Bisa. Tentu bisa marah tengah malam lagi, orang lagi asik tidur, betul enggak? Waktunya enggak benar. Waktu yang enggak benar kan bukan waktu yang tepat untuk minta. Betul kan? Kadang-kadang kan kita begitu kan, wah udah sungkan, udah malam deh. Saudaraku, tapi orang ini karena bersahabat satu dengan yang lain. Saudaraku, sahabat yang sejati, kira-kira marah enggak? Tidak. Saudaraku, disinilah memberikan gambaran yang sangat jelas. Kenapa Yesus berbicara pada saat murid-muridnya tentang hal berdoa. Doa Bapa kami itu doa ya yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Tetapi kenapa serta-merta Yesus memberikan contoh ini? Perhatikan sungguh-sungguh tentang hal ini. Nah, saudaraku, yuk next selanjutnya. Baru di sini muncul ayat ini. Perhatikan, ayat 9 bunyinya apa saudaraku? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11 sampai ke 13 saya baca dengan cepat ya. Ini tinggal penggenapan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu? Kepada anak itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu Guru besar yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ada yang unik bukan di sini? Kenapa berbicara Roh Kudus? Berbicara tentang Roh Kudus, bukan berbicara tentang saudaraku materi atau yang lainnya, bicara tentang berkat, tidak, berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, tolong lihat ke depan. Saudara, bayangkan di sini, sahabat ini jadi fokus. Jadi fokus dari iman ini, hal berdoa. Saudara, kalau tadi kita bicara iman yang penuh penghormatan kepada Tuhan, disertai dengan penghormatan kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Tuhan memberikan gambaran yang sepertinya kontradiksi. Saudara, apakah dalam bentuk persahabatan tidak ada penghormatan? Ini pertanyaannya. Seringkali karena kita sudah semakin akrab. Kemarin saya ingat betul Pak Purba sampaikan gitu, kalau orang Surabaya, nah kebetulan saya orang Surabaya, ya toh, ya ngomong gitu, maaf saya bukan mau berkata yang gak enak, wah ya ngomongnya kan gak enak kan, misuh itu kan sudah biasa, si urip kon, katanya begitu, ya kan, masih hidup kamu, ya kan ngomong itu, ketemu sama orang, hei, ya apa rek kabarmu, ngomong gitu kan, pada depannya masih ada kata misuh lagi, wah ya apa kabarmu,
Saudaraku, saya pernah ketemu, jujur aja saya punya pengalaman, makanya saya ketawa begitu Pak Purba ngomong begitu. Ketemunya nggak main-main saudara, bukan untuk kesombongan. Saya bekerja di perusahaan Belanda, saya nggak sengaja saya di Amsterdam, saya ketemu teman lama saya, dari jauh udah angkat tangan begini, udah misuh saudara, wah, itu, apa? Ya sama kayak seperti itu. Wah, ya apa kabarmu? Saya urip kon yo. Itu ngomong itu. Kesannya kan nggak enak, itu sahabat saudaraku. Saudara, betul, apakah itu nggak ada penghormatan? Ini gaya Surabaya aja. Betul, tetap mereka hormati, wah rangkulan saudara. Kita seneng, wah kita ngobrol-ngobrol, bisa makan Indonesia sama-sama di situ, di Amsterdam saudara. Saudara saya ingat betul hal itu. Nah saudara lihat, Tuhan gambarkan hal yang kedua ini, tentang bagaimana saudara kita harus menjadi sahabat. Betul nggak? Menjadi sahabat. Saudara kalau kita berdoa, kita minta kepada sahabat kita dan kita minta dengan nggak tahu malu. Karena kita tahu bahwa sahabat kita nggak akan marah. Betul nggak? Saudara kira-kira ini akan menjadi doa yang efektif nggak? Akan menjadi doa yang luar biasa nggak? Saudara saya jamin ini akan menjadi doa yang luar biasa. Yuk tampilkan, next. Tolong tampilkan. Saya cuplik sebuah ayat saudaraku. Yuk maju. Nah perhatikan baik-baik, saya harap nggak terlalu kecil ya. Bisa lihat ya, maaf. Ya, Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Perhatikan. Ada gambarnya di sini. Kamu adalah sahabatku. Gambar Yesus. Kamu adalah sahabatku. Ini bagian pertama ya. Yohanes 15 ayat 14a. Kamu adalah sahabatku. Tapi jangan lupa komanya jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa saudaraku? Satu kata aja, T-A-A-T, taat sama Tuhan. Amin. Cuman taat sama Tuhan. Sahabat kata Tuhan. Ya, dan di sini Tuhan memberikan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Saudaraku, bukan jelek hamba. Ada titik-titik tertentu kita berkata kita sebagai hamba. Kita merendahkan diri. Tapi saudaraku, Tuhan katakan lewat firman ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan. Telah saudara. Sudah terjadi belum? Sudah. Past tense saudara. Telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Kalau sudah dengar kata segala sesuatu ada yang lain enggak saudara? Enggak ada. Ini segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Wow, luar biasa enggak ini saudara? Saudara, kita dibawa untuk naik level menjadi seorang sahabat saudara. Ada apa dalam persahabatan itu tadi saudara? Gambarannya, enggak ada kata marah. Ya toh, dari jauh gitu, woi, apa? Si urip kon ya? Ya saudara sahabat. Itu yang baru kayak seperti itu saudara. Yang kita udah ketemu enggak lama. Saudara bayangkan kalau saya tadi sampaikan, saudara hari-hari ini saya rasakan Tuhan begitu dekatnya. Bukan berarti Tuhan itu enggak mau dekat dengan saya, tidak. Tapi saya yang terlalu sering meninggalkan Tuhan secara hati. Saudara, di sini saya rasakan justru lewat peristiwa demi peristiwa, lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat masalah, disitulah yang mendorong saya untuk terus berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali saya berkata, mungkin istri saya itu bisa jadi saksi. Saya diam-diam, saya selalu berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berapa kali saya bisa katakan, mungkin bisa puluhan kali dalam satu hari saya berkata seperti itu. Oh, Pak Andri stres kali ya, ngomong kayak begitu terus. Bukan, saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Justru lewat hal seperti ini, saudara. Mama saya terjatuh dan pada akhirnya cara Tuhan itu begitu luar biasa. Saudara, apa yang tidak pernah saya bayangkan, pikirkan, itu yang terjadi. Mama saya sekarang tinggal dengan saya. Saudaraku tinggal dengan saya, ini yang memang menjadi kerinduan saya. Dari dulu kalau saya bujuk mama saya untuk pindah ke sini, nggak bisa lah. Banyak ini, itu, dan lain sebagainya nggak bisa. Memang lewat cara yang nggak enak seperti ini kejadiannya. Saudara, sepertinya secara mata jasmani nggak enak. Tapi Tuhan bekerja di itu semua. Saya terlalu percaya. Saudara, jujur saya katakan pada saudara, mama saya pun belum mau terima Tuhan. Walaupun saya seorang hamba Tuhan. Dulu saya sempat tertekan Pak.
Pak Purba jujur aja, waduh bagaimana saya seorang hamba Tuhan, mama saya enggak bisa terima Tuhan. Tapi setelah saya mengerti, oh enggak, bukan itu, tetap ada kerinduan. Kerinduan saya terus bertekun berdoa untuk keselamatan mama. Saudaraku, itu yang harus terjadi. Terus saudara, nah lewat ini kita terus dibentuk. Jadi sahabat saudaraku. Sahabat itu ada keintiman. Saudaraku, sahabat dari waktu ke waktu akan termakin mengenal dia. Betul enggak saudaraku? Jadi saudara, kalau kita diajar untuk terus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Berapa waktu yang lalu tiap hari kita disuguhin firman-firman seperti itu. Terus. Saudaraku, tidak ada jalan yang lain. Kita harus kenal Tuhan. Waktu saya enggak banyak. Ayo silakan terus. Masih di firman yang tadi, tolong tampilkan. Ya, jadi dalam persahabatan ada kedekatan, ada hubungan yang intim, saling mengasihi. Saudaraku, ada pengenalan yang dalam dan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Saudara, saya berikan sedikit highlight. Sikap yang tidak tahu malu itu identik dengan apa saudara? Tadi firman tadi, sungguh-sungguh segenap hati. Tidak akan jadi masalah apapun karena nilai persahabatan. Saudara mau gedor tengah malam mau apa, sahabat nggak ada masalah saudara. Ngerti nilai persahabatan. Kalau orang di dunia sana aja bisa mengerti, apalagi kita. Saudaraku, Tuhan yang begitu mulia. Kita yang saudaraku, yang penuh dosa. Tapi Tuhan mau menghampiri kita, mau jadi sahabat kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Bagian kita cuma sederhana, taat segala perintahnya. Amin. Saudaraku, saya tambahkan juga di sini meminjam, bukan minta. Nah ini perhatikan di situ. Walaupun pada akhirnya firman-Nya mintalah engkau akan diberi. Carilah engkau akan mendapatkan, saudaraku. Tapi perhatikan baik-baik. Sahabat itu berkata, aku pinjam rotimu. Saudaraku, ini memberikan pengertian apa? Saudaraku, segala sesuatunya karena Tuhan. Amin. Semua milik Tuhan. Kita disebut penilik, saudaraku. Setuju ya saudaraku? Nanti kita akan bicara tentang hal itu lain. Tidak mempunyai apa-apa. Nah ini penting. Ini penting sekali saudara-saudara untuk mengerti. Tidak mempunyai apa-apa. Mintalah, carilah, ketoklah. Karena firman ini berfokus untuk siapa saudaraku? Orang lain. Nyiapin minjem, bela-belain, pinjem 3 roti. Untuk siapa saudaraku? Disuguhkan kepada sahabat yang lain. Jadi bukan saudaraku fokusnya kepada diri kita sendiri. Perhatikan ini baik-baik saudara. Saudaraku, firman ini sangat tegas berkata kita tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki saudaraku, firman-Nya beda. Tolong tampilkan dengan saya. Tadi saya ambil di bagian terakhir. Amsal 3 ayat 27-28. Ayo, waktu saya enggak banyak. Perhatikan saudaraku. Yuk, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekali lagi saya garis bawahi. Berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Sedang yang diminta ada padamu. Beda enggak saudaraku? Kalau yang tadi enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa baru mintalah, carilah, ketoklah dengan enggak tahu malu. Tetapi kalau itu ada dalam diri saudara, gunakan Amsal 3, 27, 28 ini. Saudara jangan berkata, pergi ya, besok ya. Maaf, ini juga nemplak kami, hamba-hamba Tuhan. Tak doain ya, cuma didoain aja. Saudaraku yang terkasih, biarlah ini juga menjadi peringatan buat kita. Ingatan buat kita. Saudaraku, banyak fokus kepada orang lain. Yuk, terakhir kita tutup kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Boleh saya undang pemusik untuk naik ke atas. Saudaraku, sedikit. Mungkin ini terlalu terbatas. Tapi saya berharap ya saudaraku, kita mendapatkan intisarinya. Kesimpulan doa orang benar. Ya. Sebagai orang benar, ya tadi kan ada 2 poin. 1 orang benar, yang 1 doa dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang benar, saudaraku tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut akan dan gentar. Paulus menuliskan di Filipi 2:12. Saudaraku, kita tetap gentar, kita tetap saudaraku kejar, berjuang. Jadi orang saleh, contohnya Nuh dan Ayub, orang saleh jujur, takut akan Tuhan, tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan, dengan Allah, menjauhi kejahatan, sekecil apapun jauhin. Saudaraku, itu
salah satu hal tentang kejarkan keselamatan kita. Yang kedua, dengan kejar keselamatan kita dengan apa? Hidup oleh iman yang menghormati Tuhan. Walaupun kita telah ditetapkan menjadi sahabatnya. Menjadi sahabat bukan berarti kita enggak hormat satu dengan yang lain. Penghormatan antara persahabatan yang dipenuhi dengan hormat satu dengan yang lain. Saya percaya itu akan langgeng sampai pada akhirnya. Amin. Ya saudaraku. Dan yang terakhir, kejar senantiasa pengenalan akan Tuhan. Saudara, sebetulnya ada satu ayat tadi yang kelewatan. Tapi biarlah ya saudaraku, kejar pengenalan akan Tuhan. Kejar pengenalan akan Tuhan. Dan dalam doa kita, saudaraku, dalam doa yang dengan iman itu. Doa harus merupakan luapan hati kepada Bapa di surga. Amin. Doa itu sungguh-sungguh. Doa itu sungguh-sungguh saudaraku kepada Dia. Bukan sekedar saudara rutinitas dan dialirkan dengan iman yang tulus. Tidak berfokus pada diri sendiri saja, tapi menjadi berkat buat orang lain. Siap-siap untuk itu. Saudaraku, sehingga Tuhan percayakan lebih pada saudara dan saya. Amin. Bersikap tidak tahu malu, sungguh-sungguh. Kerinduan kita ini harus tekun. Saudaraku, terus ini kita lakukan. Dan yang terakhir, minta, cari dan ketoklah saat kita tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau kita memilikinya, saudaraku, gunakan Amsal 3, 27, 28. Kita bantu orang lain. Amin, saudaraku. Kiranya ini akan membuat doa kita untuk terus naik level. Amin, mari saya jemput bangkit berdiri. Saya rindu, angkat tadi pujian yang pertama tadi. Doa. Ya, haleluya. Saudara, kita angkat pujian ini. Tadi pada saat ini saya selalu belajar dari Pak Purba, dari para bapak-bapak gembala ini. Pak Purba selalu ingatkan apa yang nyantol dalam hati. Tadi saya begitu dengar pujian ini di awal, begitu masuk. Maaf Pak, tadi pada yang pertama saya masih sibuk dengan presentasi, jadi saya nggak dengar lagu ini. Saudara, begitu Sam tadi menyanyikan, ya toh, saat berdoa, puasaku instan sekali saudara. Kita harus miliki sikap hati yang benar, hormati Tuhan. Doa sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku, taat senantiasa kepada Dia, kejar pengenalan akan Dia. Saya percaya kita akan masuk, saya gunakan bahasa ini, level doa yang berbeda. Amen. Saudaraku, doa kita akan sungguh-sungguh seperti ini, seperti pujian ini. Begitu kita berdoa, saat kita berdoa, kuasa Tuhan sudah langsung bekerja. Amin saudaraku. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa. Kita angkat sungguh-sungguh yuk dengan hati, dengan pengertian ini. Silakan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapak. Saat kami menyembah kerja Tuhan, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasanya sempurna. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Sekali lagi. Kami percaya Bapak, aku percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari saudara renungkan sejenak firman yang telah Tuhan sampaikan pada kita semua. Saudaraku, kalau ini memang betul-betul menjadi saudara, rema buat saudara. Saudara taruh tangan di dada saudara. Kina papara pupu ya sikara pupu rapala.
Ina bara bala bala bala. Ina babara pupuya sikara bara bala. Bapak hambamu terbatas, sangat-sangat terbatas Bapak. Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Tapi bila Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang kau telah karuniakan buat kami, menyempurnakan pemberitaan firman-Mu. Sehingga setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Saudara, sungguh-sungguh Tuhan, lagu ini menjadi nyata. Saat kami berdoa, kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja Bapak. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami letakkan di dada kami. Tanda kami percaya kepadamu. Kamilah orang-orang benar yang Engkau telah tetapkan. Engkau telah pilih Bapak. Kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang telah mati bagi dunia ini, mati bagi kami. Bapak terima kasih, terima kasih. Bapak kami rindu untuk kami terus dari waktu ke waktu kami berdoa lebih dan lebih lagi Bapak. Dengan sikap hati yang benar. Dengan iman yang terus bertumbuh. Iman yang penuh dengan penghormatan. Pengenalan akan Engkau yang terus bertumbuh Bapa. Artinya kami bergaul karib dengan Engkau. Kami mau semakin hari semakin intim dengan Engkau. Bapa, terlebih ke depan kami tidak akan melewati hari-hari yang baik. Firman-Mu berkata dengan tegas. Di akhir zaman itu hari-hari yang jahat Bapa. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit Bapa. Bahkan banyak dari Tuhan umat-Mu akan menjadi jahat Bapa. Bapa, tapi kami percaya, kami yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, pada pagi siang hari ini, biarlah kami merendahkan hati. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Bapa, berdoa sebagai orang yang benar. Dan kami boleh melihat kuasa doa kami. Doa yang menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa yang betul-betul kami arahkan kepada Engkau. Sungguh-sungguh Bapa, bahkan kami tidak tahu malu sebab kami seorang sahabat. Engkau menjadikan kami menjadi sahabat-Mu. Itu betul-betul terjadi Bapa. Bapa terima kasih. Jangan melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa kami semua akan terus dibekali lebih dan lebih lagi. Mulai hari ini kami akan berdoa dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap yang benar Bapa, dan kami boleh melihat Bapa, Engkau bekerja luar biasa lewat kehidupan kami. Keadaan boleh tidak baik, tapi kami pastikan hidup kami akan tetap baik. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, sukacita, permasalahan silih berganti. Tapi kami tetap percaya penyertaan-Mu luar biasa. Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu tidak pernah lengkang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya, Tuhan berkati.